Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat taufik hidayah serta dimudahkannya kita di dalam melaksanakan kewajiban salat berjamaah di waktu subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada di sepanjang bulan suci Ramadan di pengajian di Masjid Al-Ikhlas Benua Anyar ini kita membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan kita membacanya di bagian Qismut Tazkiyah wal Akhlaq, yaitu bahagian tentang tazkiyah wal akhlaq, bahagian dari akhlak dan at-tazkiyah, yaitu mensucikan diri. Pertama beliau menyebutkan ma'asil galbi, yaitu maksiat hati. Beliau mengatakan hifdzul galbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati dari segala maksiat-maksiatnya adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Ada fardhu ain. Menjaga hati, jangan sampai hati kita ini rusak, karena seluruh perbuatan anggota tubuh akan menjadi baik jika hatinya bagus. Begitu juga jika hatinya rusak, maka seluruh apapun yang dilakukan oleh anggota tubuhnya pun akan menjadi rusak. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka seluruh jasadnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila rusak maka menjadi rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu ketahuilah itu adalah hati. Dari karenanya setiap kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, baik dan buruknya itu tergantung kualitas hatinya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, apa yang dia makan, kemudian kemana dia melangkah, tergantung kualitas hatinya. Maka dari karenanya hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati dari kemaksiatan itu hukumnya wajib, fardhu ain atas setiap muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, dan juga hati ini adalah merupakan pusat pandangannya Allah. Allah tidak memandang kepada poster tubuh, tidak memandang kepada raut wajah kita, mau cantik atau tidak, tampan atau tidak, bukan tolak ukur. Status pun bukan jadi tolak ukur. Kalau kita terkadang memandang, melihat dari warna kulit, dari paras wajah, dari statusnya, Masya Allah. Allah tidak memandang itu, semuanya sama. Akan tetapi yang dijadikan tolak ukur adalah hati. Dari karenanya jaga nih hati. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, begitu juga menjaga anggota yang 7. Apa itu anggota yang 7? Yang pertama lisan, 1, jaga. Wal udhun, 2 telinga. Wal ain, mata, 3. Wal yad, 2 tangan. Kemudian wal rijl, kemudian yang kelima yaitu kaki, kemudian yang keenam al batn, perut, dan yang terakhir adalah al farj, yaitu kemaluan. Ada setiap anggota itu ada maksiatnya. Maka dari karenanya anggota 7 ini wajib kita jaga. Dan pintu neraka ada berapa? Ada 7, ada semuanya. Wah, kata dari
dari lisan, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, kaki. Ada 7 yang wajib dijaga. La ilaha illallah. Dari karenanya menjaga hati adalah kewajiban bagi setiap muslim dari kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin ma'asil qalbi, di antara maksiat hati, kata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, adalah asyakku fillah, keraguan terhadap Allah. Ada hati-hati. Dan ini adalah puncaknya kebinasaan, ketika seseorang meragukan tentang Allah. Dan pondasi kemaksiatan yang mampu membinasakan seseorang adalah ketika dia ragu terhadap Allah. Dari karenanya syaitan itu yajri minal insan majrad dam. Syaitan itu godaannya mengalir ke seluruh batang tubuh manusia bagaikan aliran darah. Hati-hati. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum. Seseorang tuh kadang-kadang didatangi syaitan, dibisiki oleh syaitan. Apa bisikannya? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Pada akhirnya man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Hati-hati. Apabila kata Nabi fa idza balaghahu, apabila datang bisikan-bisikan tersebut, falyasta'idz billah, hendaknya langsung meminta perlindungan kepada Allah. Waliyantahi, hentikan itu semua. Khawatir-khawatir, lintasan-lintasan yang tidak baik, hentikan. Dalam satu riwayat Rasul berpesan, faman wajada dzalika syai'a, siapa yang mendengar bisikan syaitan tersebut langsung ucapkan amantu billah. Udah. Kadang-kadang tuh syaitan, siapa menciptakan langit? Allah. Siapa menciptakan bumi? Allah. Langit dan bumi siapa menciptakan serta isinya? Allah. Siang siapa menciptakan? Oh, Masya Allah. Pada akhirnya man khalaqa rabbak. Nah, ada keraguan. Keraguan terhadap Allah yang memberi rezeki juga demikian. Kenapa ragu? Kita kadang-kadang ragu. Kadang-kadang ragu, Masya Allah. Lebih percaya dengan bos ketimbang dengan Allah yang menciptakan bos, Tuhan, karyawan, dan bos. Kalau bos manggil, Masya Allah, piringnya jadi lepas. Tapi kalau sudah Allah yang manggil, bisa aja tuh, tidak gampang. Masya Allah. Panggilan Allah, salat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ragu. Makanya ada di zaman dahulu orang yang taubat dari maksiatnya. Apa maksiatnya? Maksiatnya mencuri kain kafan orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal dibongkar kuburnya. Di malam pertama itu langsung dibongkar. Dicuri kain kafannya. Berharga di zaman dahulu. Kemudian ditanya, bilang, kenapa? Berapa banyak sudah yang kau bongkar? Oh, banyak, ratusan. Ratusan sudah saya bongkar. Nah, kemudian bilang, dan yang sangat menakjubkan adalah kebanyakan di antara mereka wajahnya sudah berpaling dari kiblat, padahal diarahkan ke kiblat. Bilang, kenapa? Tahu kenapa? Kata ulama tersebut, tahu kenapa wajahnya berpaling dari kiblat? Bilang, tidak tahu. Karena dia ragu urusan rezeki terhadap Allah. Ada ragu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Dan kita bagian dari dabbah tersebut yang melata di permukaan bumi ini. Dari karenanya jangan pernah ragu terhadap Allah, apalagi janji-janjinya. Bil khusus kita di bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan bagi orang yang bisa mempergunakan kesempatan sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadza syak, orang yang ragu terhadap Allah. Bahkan ragu pada sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kenapa orang zalim ini jadi kada musnah aja lagi? Zalim dengan kezalimannya. Apakah Allah tidur? La, Allah tidak tidur. Innallaha la yumli lil zalim. Allah ulur waktu memberikan sebuah hukuman bagi orang yang zalim. Tenang aja, tunggu saatnya. Segala sesuatu ada waktunya.
Innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau udah kena itu siksaan, turun itu siksaan, dia tidak akan pernah luput dari siksaan Allah. Diulur waktunya untuk apa? Barangkali mau bertaubat. Bisa jadi diulur waktunya biar silahkan seperti apa. Berbuat zalim ayo bismillah. Bukan berarti Allah ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk aja kan, apalagi tidur. Kalau kita bukan sinah itu bukan ngantuk lagi. Allah subhanahu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Begitu. Ada jangan pernah ragu terhadap Allah. Kemudian yang berikutnya al-amnu min makrillah. Salah satu kemaksiatan hati adalah merasa aman dari murkanya Allah. Wal gunut min rahmatillah. Begitu juga orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ada maksiat hati. Semuanya kan urusan hati. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dalam Al-Quran tidak ada orang yang merasa aman dari murkanya Allah akibat dari dosa yang dia lakukan melainkan orang yang rugi. Orang mukmin melihat dosanya bagaikan gunung yang ada di atas kepalanya dan dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang bagaikan lalat yang lewat di depannya kemudian mampir di hidungnya dan dia usir lalat tersebut seperti itu. Artinya tidak memperdulikan maksiat. Maksiat yang dia lakukan tidak dia pedulikan. Wala istighfar, wala taubat. Tapi orang mukmin sangat memperhatikan. Itulah kata Nabi Muhammad di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, kalau tidak salah kitab Nasaihul Ibad, Rasul menyebutkan salah satu tanda orang yang beruntung adalah yaitu dzikrud dzunubil madiyah, senantiasa mengingat dosa yang pernah dia lakukan, selalu teringat yang membuat dia tidak lagi melakukan dosa tersebut dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang bakal binasa adalah yaitu nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga kita mendengar cerita ada orang yang puluhan tahun menangis, ditanya kenapa? Bilang karena ada satu maksiat yang saya tidak tahu apakah diampuni atau tidak. Apa dosanya? Ternyata dosanya hanya sangat kecil, yaitu mengambil kayu, dan dia dulunya hammalah, dulunya dia hammal, yaitu orang yang ngambil upah untuk membawa kayu, memikul kayu. Kemudian setelah makan, orang tersebut memikul kayu, ada sedikit sisa makanan yang terselip di sela-sela giginya, dia ambil sedikit. Dia gunakan untuk membersihkan giginya. Kemudian dia menyesal atas perbuatannya tersebut karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ada maksiatnya. Wah, kita Masya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Kemudian begitu juga di sana putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Akan tetapi ingat, di dalam hadis, siapa orang yang membantu ikut andil dalam pembunuhan sesama muslim bighairil haq, tanpa hak, datang nantinya besok di hari kiamat walau bisyatri kalimah, walaupun separuh kalimat dia membantu, andilnya di situ. Umpama apa, kita bunuh kah? Ya-nya kan kada sampai ya. Kalau ya kan satu kalimat, ya. Itu membantu, mendukung, bahkan memfasilitasi. Datang besok di hari kiamat tertulis di atas dahinya ayis min rahmatillah. Orang ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hati-hati. Ada bighairil haq. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bahwasanya bagaimana kita senantiasa mengharap kepada Allah, dan tanda pengharapan yang benar itu adalah pertama, banyaknya ketaatan yang dia lakukan. Bukan pengharapan namun tidak ada ketaatan yang dilakukan. Begitu juga berbagai macam kebaikan yang dia lakukan dari ibadah, serta at-taladzuz biha, menikmati dengan kenikmatan tersebut.
dan secara totalitas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan segala amrad dan penyakit serta berbagai macam debu-debu yang membuat amal kita tidak diterima oleh Allah. Itu adalah pengharapan yang benar. Dari karenanya tadi ayat yang kita baca dalam salat subuh, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ada orang yang mengharapkan. Nah, tanda pengharapan yang benar, faman kana yarju liqa rabbih, orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh. Sama seperti bulan Ramadan, mengharapkan rahmatnya Allah yang terselip di sepanjang bulan Ramadan. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun minan nar. Bulan yang pertamanya terdapat rahmat, pertengahannya terdapat ampunan, dan terakhirnya terdapat pembebasan dari siksa api neraka. Jika kita benar-benar mengharap pemberian tersebut, maka ayo buktikan dengan amal yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Bukan hanya mengharap tapi kita tidur. Sama seperti orang yang mimpi kaya tapi orangnya tidur di atas kasur. Apakah kekayaan bisa dia dapatkan? Tidak, mustahil. Oh, Allah kalau menghendaki pasti. Iya benar, silahkan. Sama seperti makan sahur. Masya Allah, oh, disiapkan makan sahur. Sudah disiapkan nasi, lauknya ada, airnya ada, lengkap. Kita lihat aja gitu. Bisa kita rasakan, bisa kita merasakan kenyang lah. Kalau kita ingin mengharapkan kenyang, ayo bismillah, makan itu nasi sama lauknya, minum, kita akan merasakan bagaimana lezatnya. Begitulah pengharapan yang benar harus disertai dengan sebuah amal soleh dan taat ibadah secara totalitas kepada Allah, serta membersihkan daripada hati kita dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Begitu juga alamat tanda orang yang benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan. Bukan berarti dia putus asa, ghairal qanit, tanpa putus asa. Salah satu tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah yaitu tidak menyia-nyiakan waktu dan setiap kesempatannya hidup di dunia ini, melainkan dia pergunakan di dalam hal yang diridhai oleh Allah dan di dalam melaksanakan perintahnya. Ada tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah. Tidak menyia-nyiakan seluruh waktunya, seluruh nafasnya, seluruh detiknya yang dia lalui, melainkan dia pergunakan untuk melaksanakan perintah di dalam menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya semua itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Dari mana kita tahu? Kecuali adalah dengan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di antara maksiat hati apalagi at-takabbur ala ibadillah, sombong terhadap hamba Allah. Orang yang sombong tidak dicintai Allah. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan besok di hari kiamat orang yang sombong tahu bagaimana rupanya. Besok di hari kiamat orang-orang yang sombong, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Besok orang-orang yang sombong di hari kiamat dihalau mereka itu amsalid dzar, seperti semut. Diinjak orang yang sombong. Dulu sombong, apa yang kau sombongkan? Ya bena Adam, wahai manusia, awwaluka nutfatun madhirah. Awalmu diciptakan, kejadianmu pada awalnya adalah setetes air yang hina, dan pada akhirnya engkau menjadi bangkai yang busuk, dan setiap saatnya engkau membawa kotoran di perutmu. Ya bena Adam, alam nakhluqkum mimma immahin, kata Allah dalam Al-Quran. Alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami ciptakan engkau dari setetes air sperma yang sangat hina? Sombong. Atas dasar apa sombong? Karena hartamu, karena kekayaanmu, karena jabatanmu, karena pangkatmu, karena dekatnya engkau dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong, kata Nabi Muhammad, akan dikumpulkan besok di hari kiamat, bentuknya amsaladzar fi suwarir rijal, seperti semut tapi orangnya wajahnya wajah manusia. Yaghsyahumudzul min kulli makan, kehinaan meliputinya dari segala penjuru.
Sehingga orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Meskipun sedikit ada debu kesombongan di dalam hatinya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari sifat sombong insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sombong itu tidak bisa dilihat dari pakaian atau apa. Sombong itu kata Nabi Muhammad, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Ketika engkau menolak kebenaran dari orang lain, menghinakan orang lain, merasa dirimu lebih hebat, itulah kesombongan. Wa ma dakhala qalba imri'in syai'un minal kibr qattun illa naqasa min aqlihi bi qadri ma dakhala min dhalik. Al-Imam Muhammad ibn al-Husain, Muhammad al-Baqir ibn al-Husain bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Talib, Muhammad al-Baqir ibn al-Husain bin Ali. Beliau mengatakan tidaklah masuk dalam hati seseorang sesuatu dari kesombongan, melainkan hilanglah akal sehatnya sekedar berapa banyak yang masuk. 20% masuk kesombongan, 20% akalnya hilang. Ada sombong. Dan kita dilepaskan dari sifat sombong. Begitu juga di antara maksiat hati ar-riya. Itu seberatan di hati, sombong letaknya di hati. Begitu juga ar-riya. Nah, ar-riya termasuk maksiat hati. Apa itu riya? Talabul manzilah wa ta'zim 'inda an-nas bi'amalil akhirah. Itu riya. Menginginkan kedudukan dan penghormatan dari manusia, dia pergunakan apa alatnya? Amal akhirat. Amal akhirat dia jadikan alat untuk meraih kedudukan dan pengagungan dari manusia. Masya Allah, menampakkan kesalehannya. Bukan berarti orang yang sholat berjamaah riya. Tuh riya berarti orang berjamaah tuh jar. Kenapa jurang jadi riya? Mbahnya turun tuh aja sampai mau kada beturun kita kayak apa? Nuntut ilmu kalau kada turun dari rumah kayak apa? Riya urusan hati. Dan kalau sudah urusan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamuha illallah. Nanti orang kenapa menjas seseorang? Oh itu riya ini. Masya Allah. Dari karenanya dicela ini riya dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dan Nabi Muhammad menjuluki riya ini dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirkul khafi, syirik yang sangat samar, lebih samar daripada jejak langkah kaki semut hitam di atas batu yang hitam di gelapnya malam. Kira-kira siapa yang bisa mendeteksi? Menangis itu orang mendeteksi, kata kau semut hitam di gelapnya malam, dia berada di atas batu hitam, deteksi mana di sana? Ada ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari syirik ini insyaallah, syirik asghar. Dari karenanya dikatakan faman arada bi ibadatillahi ghairah, orang yang punya keinginan dalam ibadah selain dari Allah, maka dia adalah orang yang riya. Untuk apa? Kenapa? Oh ini. Ya Allah. Itu. Jangan sampai ada sifat riya di dalam hati kita. Ada riya. Nah. Talabul manzilah wa ta'zim 'indan nas bi'amalil akhirah. Menampakkan ini supaya dapat kedudukan, supaya dihormati oleh manusia. La ilaha illallah. Begitu juga di antaranya maksiat hati adalah al-ujubu bi ta'atillah, yaitu ujub. Apa itu ujub? Ujub dengan melaksanakan taat kepada Allah. Ujub itu adalah maksudnya yaitu dia mengklaim dirinya itu adalah sempurna. Nah, ujub merasa bangga terhadap dirinya, padahal dia lupa apa yang dia banggakan dari kenikmatan itu adalah sumbernya dari Allah. Nah, Masya Allah, bangga dengan ketaatan, bangga dengan apa yang kau punya, paras wajah, harta kaya raya dan lain, pangkat dan semuanya milik Allah. Nah, dari karenanya hakikatul ujub, orang yang ujub, hakikat ujub yang sebenarnya itu adalah ketika dia
merasakan kesempurnaan ada di dalam dirinya dan dia lupa semua apa yang dia miliki dari kenikmatan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, al-halak fitnatain, kebinasaan itu kalau ada dua di dalam diri seseorang. Yang pertama al-gunut, yaitu putus asa dari rahmat Allah, dan yang kedua al-ujub, bangga diri. Bangga lawan ketampanannya, bangga setumat aja. Bangga lawan pangkatnya, apa nih? Enggak banggakan lawan pangkat setumat dah. Paling berapa tahun mbahnya apalagi? Bisa pindah bangga banget. Setumat dah. Nah, segala pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, karunia yang Allah titipkan, apabila tidak mengantarkan kita di dalam kesadaran bahwa semuanya itu sumbernya adalah dari Allah, maka itu adalah merupakan sebuah kebinasaan. Dari karenanya ujian itu bukan hanya pada sesuatu yang pahit, yang manis pun ujian. Ayo, sugih, bangga dengan kesugihannya, bangga dengan pangkatnya. Itu semuanya milik Allah. Jangan kau ujub, bangga diri, masya Allah. Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apalagi sembahyang tahajud malam, masya Allah. Bangga sudah, masya Allah. Timbul jadi wali sedih, masya Allah. Nah, dari karenanya sebagian ulama mengatakan lebih baik saya tidur di malam hari tidak tahajud, bangun saya menyesal, ketimbang saya bangun di malam hari nangis ibadah, pagi harinya saya ujub, bangga diri. Wah, kayaknya di RT sini aku jenang jadi wali, sorangan nonton tadi kuningan berada, masya Allah. Allah. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, kapankah orang itu menjadi jahat? Orang itu kapan dikatakan dia adalah orang yang jahat? Kata Sayyidatuna Aisyah, orang itu dikatakan jahat ketika dia mengira dirinya adalah orang baik. Dia menyangka dirinya orang itu orang yang jahat. Nah, dari karenanya kita harus husnudzon sama orang lain. Sama orang lain kita dianjurkan untuk husnudzon. Oh, si Dintu aja sigar bener, puasa juga kah? Masalah apa geran? Orang puas tuh kata mesti loyo, bisa juga nang loyo tuh ada puasanya, kisahnya benar ya. Dengan orang lain husnudzon, dengan diri sendiri suudzon. Harusnya seperti itu. Kita kebalik, dengan orang lain suudzon, dengan diri kita husnudzon. Itu kebalik, dengan orang lain husnudzon, dengan diri sendiri suudzon. Nah, makanya Sayyidatuna Aisyah ditanya, mata yakunur rajul musian, kapan orang itu dianggap orang yang jahat? Kata beliau, idza dhanna annahu muhsin. Orang itu dikatakan jahat ketika dia punya pandangan bahwasanya dirinya orang baik. Ketika dia menyangka dirinya orang baik, itulah dia adalah termasuk orang yang jahat. Nah, itu diantaranya. Di antaranya maksiat hati, di antaranya al-hasad wal higdu ala ibadillah. Di antara maksiat hati adalah hasad, iri, wal hikdu, dengki. Wah, ini banget lagi dengki ini. Iri, dengki. Kalau iri aja bagus juga, Bang. Cuma kan ada bagus juga iri. Al-hasad wal hikdu, iri dan dengki. Ya Allah. Ya Allah. Jar bahasa kitanya orang nang hiri itu, ya Allah. Orang lain nukar AC, seorang nang kepanasan. Nyatai orang kedinginan, seorang kepanasan itu Pak. Orang lain dapat nikmat, seorang nang garing. No, sidin pulang jar, nang dapat aku apabila. No, sidin pulang nang umroh jar, aku giliran sembahyang hajatnya. Jadi udah sidin jar. Kayaknya di kiau sidin sembahyang hajat no. Definisi hasad, iri adalah karahatun ni'mah alal muslim wastisgaluha. Bencinya kenikmatan yang dimiliki oleh orang muslim dan dia merasa berat, merasa tidak senang. Pokoknya kalau ada orang lain dapat nikmat kita kada senang, itu sudah ada hasad. Ini ya Allah,
Rasul mengatakan la tahasadu, jangan saling iri kalian. Bahkan bukan hanya menginginkan, bahkan bukan hanya di sana tidak menginginkan nikmat. Ya Allah, bencinya nikmat. Masya Allah, nasi dinjer, Masya Allah, dapat ini dapat itu. Biasanya orang iri itu orang Parak, sama orang jauh, tetangga, keluarga. Biasanya itu tetangga melihat mobil banyak banget di muka rumah si Dinja. Padahal orang benar yang empat mandak. Orang ini bisa mobil, kada halaman, nukar mobil juga ada beingat. Halamannya kada ada nukar mobil. Coba tuh nukar mobil tuh halamannya dulu disiapakan. Ini nukar mobil halaman di wadah orang mandak. Jadi banyak orang mandak, sidin bisa halaman gonol, cuma duit kada ada nukar mobil. Orang mandak di muka sidin, tetangga melihat, mau banyaknya itu bisa mobil aja. Sangit, garing, masuk rumah sakit pulang, Masya Allah, ke ruang ICU. Garing, dielangi kenapa, ditakuni garing, kenapa garingnya Uma, ya Allah. Garingnya itu benar aja, tapi kirakan tetangga banyak benar bisa mobil. Nyaman lah orang hiri itu, kada nyaman, kada hidupnya gin kada nyaman. Ya Allah, bujuran tuh kada nyaman benar, kada nyaman tuh bang, kayak apa kada nyaman. Maka mun sudah pian bemusuhan kada beheranan karena iri dengki ngalih pada didamayakan. Nya kada mau ampih. Nah, dia melihat, iya pulang. Karena kendaraan datang pulang, nah jadinya pulang. Nah, iya pulang. Makanya jadi Imam Ghazali, iri dengki itu sumbernya apa? Al-ghadab, marah. Alih benar orang Bahirian nih. Tapi biasanya orang Bahirian ini profesinya sama, pengusaha atau eceran, pertalit, pertamak, udah mau. Itu kada mau ketemu pertalit, pertamak, udah mau. Maksudnya tuh sama kayak itu nah. Ian kemana garang marti ya kan? Ulun tersambat bener Artinya pengusaha lawan pengusaha, kada mau pengusaha lawan tuan guru, udah mau. Tuan guru juga. Harus sidin situ aja. Mun sidin nang situ aja rame orang aja. Mun lain sidin sunyi. Itu aja. Bisa tuh aja lalu aja nya apa senjatanya supaya memati orang tuh. Senjatanya nih pengusaha A lawan pengusaha B atau tuan guru A lawan tuan guru B. Nah, munnya tuan guru A ini Masya Allah rami, tuan guru B ini katapi rami. Nah, tuan guru B ini ada caranya untuk menghancurkan A nih. Apa caranya? Ini itu jadi dulu hasad tuh, jadi dulu masuk. Apa caranya? Datang fitnah tuh. Kan dirinya saya kamu tahu aja si A tuh ini lalu aja tuh membuka aib, lalu aja fitnah, lalu aja gosip, lalu aja ini. Padahal nang si A ini kada tahu napa-napa. Kada pernah mengusik nang si B ini. Kenapa kayak ini Bahiri orangnya. Lalu aja di panderinya orang-orang nang kamu tahulahnya tuh ini. Itu senjatanya tuh. Senjatanya nang di pandiri ini pulang kada ada bisi pendirian juga. Itu kasa kalinya aja. Bah, cocok lalu nah. Iya kajar. Bah juga. Lah hati-hati coba biar nih hati. Ini lawan ini. Orang sugih lawan orang sugih. Kada mau orang sugih bahiri lawan orang miskin. Adalah pernah yang terdapat, aku bahiri lawannya tuh miskin bener ya tijar. Kada mau. Biasanya itu bang, bahiri dong. Ya Allah, ngeri pian. Lalu aja tuh, membuka aib, gibah. Kada tanggung-tanggung lagi fitnah diulahnya. Lihat fenomena yang terjadi kita di akhir zaman. Itu. Makanya cara supaya hiri dengki ini hilang, doakan nang di hiri ini. Doakan, kayak apa doakan, umpamanya dapat nikmat, doakan ya Allah tambahi lagi nikmatnya, ya Allah tambahi lagi, ya Allah berikan ini kesehatan terus aja. Iblis ini harap banget ini hatinya nenek ada jadi aku. Nah ini kayak itu biasanya
ngalih orang bahiri ini pian alih hai murid lawan murid juga nggak ada kalau murid nang bahiri lawan murid guru pina sayang mah lawan murid nih kenapa jinya nih lalu ay guru nih merasa ada nang pina penderan kada nyaman di luar kumpulakan sidin berdatang nah sidin burung ini lading sembelih masing-masing di tempat nang kada dilihat oleh manusia ini burung ini lading ini burung ini lading burungnya hidup ladingnya tajam sembelih ini burung di tempat nang kada dilihat disembelih di tempat yang sepi yang kada dilihat yang luput dari pandangan oh masing-masingnya menyembelih datang bawa panggal berataan pinggulu burung tinggal nang murid disayang tadi itu kada panggal berataan membuli ajar kada maasi lawan paguruan di sini kenapa ikam jadi kada menyembelih anu guru ay ulun kada tetamu tempat nang luput dari pandangan Allah nah di sini ini pang aku jadi sayang lawannya bukan ikam nih buah nang pacah di kita jauh berataan nah jadi sini hal anu aja orangnya cuma hatinya nah muraqabahnya luar biasa itu bukan berarti nang karena ini karena itu pang ngalih pian bahirian nih orang bahirian nih kada mau himung hidupnya lihat sakit terus maka pian bujurannya aja orang nang bahiri adalah si A mahiri B ini ditambahi terus nikmat ini bilang nang sakit hati terus sadangnya nukar obat ke warung kena tabung gas tuh kada tabung oksigen tuh kada kawa lapas kena sasak napas nah ya Allah jurang kenapa itu nah dapat nikmat pulangnya aja nah ya Allah langsung berpasang selang di sini ya Allah kasihan mati-mati nangka itu aja mati-mati sakit hatinya coba mun orang dapat nikmat tuh empat himung na pegerak orang dapat nikmat Masya Allah hanyar pulang kawi hanyar pulang Masya Allah untungnya ikam lah kawa aku menebeng kena nah kayak itu ini kada orang dimuari kayak apa jangan hendak apalagi mun nah itu hasad kalau lah hasad itu hasalnya ada juga dalam tasawuf tuh ghibtah nang hari Ahad semalam nang ulun jelaskan di Masjid Jami Sungai Jingah la hasada illa fitnatain tidak boleh kita hasad kecuali dua golongan seseorang yang diberikan keahlian mahir dalam mengaji kemudian dia habiskan waktu siang dan malamnya dalam baca Al-Quran iri lawan itu kada apa bahasa tasawufnya lain iri tapi ghibtah atau orang yang diberikan kekayaan bukan karena kekayaannya kita iri karena pemurahnya karena jerulun kada beratan orang sugih pemurah tapi menurut orang pemurah itu berarti sugih tau bujurannya aja orang sugih itu kada beratan pemurah kisahnya benar sugih tapi kada pemurah sugih bayar parkir 2.000 juga mobil harat bana kendaraan keneng bayar parkir mahadang angsulan 1.000 bari supan parkir 4.000 parnya monjok 5.000 jatuh uang parkir, kenapa lagi Pak Haji? Angsulannya 1.000 aja. Mobil pian sing haratan menunggu angsulan 1.000 lah harusnya pian memberi untuk 10.000. Wah kada kau aja sih kita harus sesuai prosedur. Prosedur ngapa dasar engken juga. Orang bersedekah tuh kada harus nang prosedur, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Umpama membukakan puasa di sini, nah variannya contoh membukakan di sini 1 juta variannya sehari. Kadusa nang mau pati 1 juta, seorang kawa 2 juta, unjuki 2 juta, nyamani sedikit. Kalau tahu bana miwaknya apa kan? Kita tuh kadang-kadang coba jangan menyesuaikan. Bismillah. Ya orang hendak berhutang jurang 1 juta, dihutangin sini 2 juta, 1 jutanya aku bari aja sih 1 juta jika berhutang. Kenapa lebihan? Situ bang aku mampunya sih. Wah jarang pang orang nang itulah ya. Jarang lah itu nah jarang. Hasad. Nah itu nang dihiri orang nang itu orang pemurahnya itu namanya ghibtah. Nah orang nang hasad ini inya hendak hasad ini nih hasad tadi itu kalau rasa kada nyaman tuh orang dapat pokoknya inya hendak nang itu inya diajar guru bahari orang hasad itu sama memadahkan pian Tuhane salah unjuk lawan inya lawan ulun nang cocok maneta nah itu hasad. Nah dengki ini ngeri lagi pokoknya hendak hilang nikmat tuh walaupun kada berpindah kayaknya biar ke orang asal hilang kayak pacarannya baampik tupang mah
pian orang nang pokoknya mun ada dalam hati kita himung orang lain dapat musibah, sedih orang lain dapat nikmat tuh ada tuh sudah sinyalnya hasad tuh. Dikit lagi jadi dengki tuh. Sedikit lagi langsung ke neraka, langsung biar dihisapnya tuh. Pemulaan maksiat yang terjadi di bumi apa? Hasad. Pemulaan maksiat yang terjadi di langit apa? Sombong. Kenapa jadi hasad? Iya sih. Qabil hasad lawan Habil. Qabil lawan Habil. Coba tuh kita tuh, nah itu Bang. Jakanya kita nih bisi ilmu yakin, oh itu nang terbaik gisan ini nang terbaik gisan sorong ampi hasad. Amun dengki ini ngeri lagi pian. Pokoknya kayak apa caranya supaya orang tuh jatuh dan meskipun kekayaannya kada ke aku biar ke orang kada apa-apa. Asal jangan kainya. Ma ini ngeri lagi. Allah, sakit mana hati nang itu. Maka memfasilitasi pulang lawan orang nah hancurakan inya. Pian ngeri. Orang nang dengki ini nek. Ngalih hai. Sian aja Bang. Garing terus sedih. Kenapa jurang garing? Nyendangkan bala. Ujar nyendangkan bala apa? Lain nyendangkan bala seorang bilang nang ya Allah, bilang nang. Kenapakah iri benar lawan orang itu? Coba jangan iri. Wa min hal israr ala ma'siyatillah, di antara maksiat hati yaitu adalah hal israr ala ma'siyatillah, yaitu terus-menerus dalam maksiat kepada Allah. Oma istiqomah benar sih nenek. Menggibah tuh istiqomah benar. Karena tahu bulan puasa, pokoknya kada menggibah setengah hari itu sakit kepala sih deh. Maka seertian tuh sakomplekan hafal sin menakibnya nah. Siapa aja nang lewat hafal sih itu sin wadahku kartunya nih tetap. Ini tuh ini sekomplekan mulai ketua kompleks sampai anggotanya tahunya kisahnya. Umang ini antena panjang bener nenek. Ba apa ngalihai? Ngalih orang nang ngalihai. Jangan dikawani orang kayak itu. Katujuban maksiat tuh. Wal bukhlu bima aujaballah, bakhil terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu maksudnya yaitu dari sedekah dan zakat. Di antaranya lagi suudzon billah bi khalqillah, maksiat hati sangka buruk dengan Allah dan dengan hamba Allah. Di antaranya at-tasghir lima azzamallah. Nah, hati-hati. Menyepelekan sesuatu yang diagungkan Allah. Termasuk maksiat hati, di antaranya ketaatan. Ini bulan Ramadan, bulan yang diagungkan Allah, jangan disepelekan. Malam-malamnya, siangnya, waktu yang saat ini kita berada di dalamnya ini, waktu tidak semua orang bisa memanfaatkan. Kita dipilih, alhamdulillah. Walaupun hari ini awal pekan, kasihan yang begawi kantoran. Ya Allah, mengantuk benar. Ada kawannya setempat dia mengantuk tuh. Mbah ini hilang, ayo bawa mengopi, hilang insyaallah. Wa tasghir lima azzamallah. Ini jadi mengantuk tuh karena ada gawian. Lalu rasanya makan ada kawa. Coba gua mau ngopi. Insyaallah ampih. Aku cuma minum kopi kada kawa guring nyetai. Maulah orang sambil guring minum kopi gini. Kada kawa kalau aku cuma jangan kopi ngambil minum teh gini. Aku minum teh kada kawa guring juga tuh. Wa tasghir lima azzamallah, hati-hati min ta'ah au ma'siyah. Maksiat yang Allah larang jangan sepelekan. Au Quran jangan disepelekan. Ini banyak yang kita lihat nah. Barisan baruhan Yasin bilang kayak dum-duman mandak kayak ini nah. Apa kisahnya? Gambar seorang Jakdawani mandak, gambar bos Jakdawani mandak kayak itu. Sangiti bos bener sejajar kah aku jah bos mau aku lawan bati sikam nih toh. Nah, diingat Quran tuh pokoknya Quran tuh di atasnya kada ada lagi napa-napa, ini macam-macam, mancis di situ jua, rokok di situ jua. Oh my Allah, bulu mata palsu bibinian di atas itu jua. Apa? Quran tuh diagungkan, orang-orang dahulu mencium lawan Quran, hadza kalam rabbi. Wah ini mencium Quran jadi salahkan buhannya. Kenapa dicium buhannya? Pernah Nabi mencium. Locok, Quran tuh diturunkan ke wadah siapa? Pertanyaannya bilang, tidak ada contoh. Gimana ini contoh? Quran diagungkan. Quran tuh ada orang dahulu hadza kalam rabbi dicium nah hadza kalam rabbi. Kita aja dahulu nang bubuhan era tahun berapaan mendapat surat dari mencium lalu aja mengusuk-ngusuk ke sini apa-apaan. Wah ini kan ada lagi zaman kayak itu. Ini zaman yang tuha-tuha di belakang ulun ya itu. Mencium aja lalu aja sampai ini ada suratnya masih kira-kira suratnya itu aja. Tapi itulah
pengenalan seseorang kepada Allah itu ketika seseorang kenal dengan Allah maka dia akan mengagungkan setiap sesuatu yang berhubungan dengannya. Quran, au ilmu agungkan. Kenapa ilmu harus diagungkan? Naam, karena dia warisannya Nabi Muhammad. Au jannatin, surga, au narin, neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat. Semua itu maksiat dan kebinasaan yang bisa mengantarkan orang kepada sebuah kehancuran. Bal ba'du dzalik mimma yudkhilu fil kufur. Bahkan sebagian itu bisa mengakibatkan kepada kekafiran wal iyadzubillah. Nah itu maksiat, hati-hati. Ulun bahkanlah maaf nama Muhammad, Ahmad kalau ada di dalam hati-hati. Ini kayak ini nah. Biasa benar gini. Adalah nang terpikir nang ini membuang nang ini di tempat nang kertas nang muhtaram. Nah, jangan disampah awal buang nang ini lah. Kenapa jadi ini ngaran orang mah? Ini ada Amin di sini nah. Amin ini nama Nabi, julukan Nabi Muhammad Al-Amin. Tuh kopiah nang beterompah toh. Bawa masuk ke dalam WC. Terompah tuh terompah siapa? Terompah gambar terompah siapa? Terompah Nabi. Masa dibawa masuk ke dalam WC? Nah, cincin bertulisan Muhammadur Rasulullah masuk dalam WC, dah tahu-tahu mau membaca pulang Muhammadur Rasulullah. Agungkan. Nah. Belum lagi nang di rumah-rumah biar bertulisan Muhammad, bertulisan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi, ayo kemana membuangnya? Ayo binian kemana membuangnya? Bishr al-Hafi kenapa dimuliakan? Karena memuliakan di sana nama Allah yang diinjak orang di pasar. Limpat sudah nak aja. Mana ke kantor pulang begini lun. Kantor bagian transportasi dari alam jaga ke alam. Allah, amin. Muhammad kena pulang apa-apa di anu pangja handphone nang ada HP-nya begeletak handphone nang ada HP-nya aja. Handphone nang ada Qurannya selamanya kada dibuka, kada apa-apa ya. Selamanya kada dibuka. Nah kayak nang hafal Quran juga pian ada hafal 2 juz Al-Quran. Maulah pian kada boleh masuk WC. Kemana pian? Kan ada di sini kalau anaknya, ada di sini kalau anaknya selama kada dianukan, kada jadi masalah. Ini kada kenapa pian jadi kada kon hafal Quran jadi kada ngalih masuk WC. Ujar. Bahapal. Aja mudah-mudahan kita panjang umur sehat afiat.